Ayo. Oke. Aduh. Ayo. Jangan dipepet kayak gini, Mbak. Ya, ayo. Saya pengen biasa, Mbak. Ya. Sana boleh. Silakan. Liqomsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah liqomsatun utfi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun, dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Malam ini saya mendapatkan undangan dari seorang dukun yang katanya pengakuan dari dia di surat, bukan di telepon. Ini dia itu menaruh surat, jadi dilempar di atap jendela kamar. Itu yang menemukan istri saya. Pengakuan di dalam surat itu adalah di mana dukun ini menantang saya di bulan purnama, dan saya rasa ini bulan purnama. Dan si dukun ini terkesan di dalam surat itu adalah memberikan pengakuan bahwa tidak terima, tidak senang, tidak suka adanya pemindahan padepokan yang ada di Ngawi ini, yang dulunya padepokan di Demak. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ditantang duel oleh sekumpulan dukun santet, yang mana para dukun tersebut ingin agar Gus Nur Samsun menutup padepokannya. Kisah ini bermula ketika istri Gus Nur Samsun menemukan gulungan kertas yang sepertinya dilempar dan masuk ke dalam kamarnya, yang mana kemudian diketahui kertas tersebut adalah sebuah surat dari seorang dukun santet. Di dalam surat itu tertuliskan bahwa sang dukun meminta agar Gus Nur Samsun menutup padepokannya. Itu dikarenakan hal tersebut telah membuat pekerjaannya menjadi sepi. Gus Nur Samsun yang melayani praktek pengobatan santet di padepokan telah membuat orang-orang yang biasanya datang bertobat kepadanya kini sudah sangat jarang yang datang. Apalagi ketika tahu bahwa Gus Nur Samsun juga biasa mendatangi dan memberantas para dukun, mereka menjadi semakin marah dan tertantang. Dan sebab itulah sang dukun memberikan surat dan meminta untuk melakukan pertemuan. Dia ingin berbincang langsung dengan Gus Nur Samsun di tempat netral yang sudah dia tentukan. Dan diundang oleh sang dukun melalui surat tersebut. Gus Nur Samsun pun menghubungi sang dukun melalui nomor telepon yang sudah dicantumkan, bahwa Gus Nur Samsun akan mendatangi sang dukun tempatnya berada. Sebab itulah Gus Nur Samsun mendatangi sebuah tempat di sekitar jalan persawahan ini. Dan ternyata sang dukun tersebut sudah ada di sana. Dan tahu Gus Nur Samsun sudah datang, tampak dia sudah menunjukkan kemarahannya. Sang dukun menggedor-gedor mobil Gus Nur Samsun agar dia segera keluar turun dari mobilnya. Gus Nur Samsun mencoba tetap bersabar dan waspada. Sepertinya, dukun tersebut cukup brutal dan kejam. Dan ternyata, sang dukun itu tidak sendirian. Ada seorang dukun lain yang tiba-tiba muncul dengan kemarahan. Dan dia terlihat sudah tak sabar ingin menghajar Gus Nur Samsun. Lalu apakah yang kemudian dilakukan Gus Nur Samsun menghadapi para dukun yang brutal itu? Dan mampukah Gus Nur Samsun mengalahkannya? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Ayo.
Ayo. Jangan dipepet kayak gini, Mbah. Ya, ayo. Saya pengen biasa, Mbah. Ya. Sana boleh, silakan. Mbah maunya apa? Terus. Sampai mengingatkan lewat surat. Jadi itu nggak sopan, Mbah. Kalau Ya, mengingatkan gak lewat iso, surat. suwi-suwi, gak iso. Kalau pengen mengingatkan itu langsung datang ke Padepokan bertemu sama saya. Wes gak usum, gak main. Wis gak iso. Terus maksudnya apa? Kayak gini maksudnya apa? Berarti sampai sudah datang ke Demak. Iya. Wes. Jangan mepet-mepet, Mbah. Mbah cinta dengan saya. Ora. Santai, Mbah, santai. Udah kita duduk-duduk aja di sini, Mbah. Suwan ayo wes. Santai, Mbah, santai. Saya pengen ngobrol-ngobrol baik-baik di sini, Mbah. Mbah kan yang ganteng. Mbah baik, Mbah ganteng. Begini ya, Mbah. Duduk boleh, Mbah, duduk, Mbah. Wes Duduk, Mbah. Terus gua Oh gitu. Ya kalau Mbah berdiri, saya berdiri, Mbah. Santai ya. Mbah tujuannya apa? intine Intinya apa? Intinya saja intinya. wes ora seneng awakmu gawe Intinya- padepokan wes. Intinya Mbah nggak suka dengan Iya. adanya saya mendirikan padepokan. Iya, Terus kenapa Mbah menantang saya di tempat ini? Kenapa? tak tunggu wis saiki dinane sapik iki kan. Emang ini hari apa, Mbah? Wis iki pokoke apa iki bulane wis pas iki wae dinane iki. Oh berarti Mbah itu cari hari. Iya, ke dino. Menurut Mbah hari ini hari paling bagus. Apik. Kalau menurut saya ini hari ini adalah hari apesnya Mbah. Ayo delok engko sik. Delok nanti dulu. Iya, Bagaimana cara melihatnya, Mbah? wis main sik ayo iki wis. Main apa? Main catur atau main gaple atau main apa? Ilmu wis ayo wis. Main ilmu. Iya. Ya sudah silakan. Santai aja, Mbah. Silakan. Gaji kan iki. Santai, Mbah. Santai, Mbah. Tenang, Mbah. Maksudnya apa maksudnya? Iki rada susu iki. Santai, Mbah. Kalau wis kok iki Mas. Siwak trimo iki kan. Santai, Aja Mbah. ayu. Jadi saya hanya ingin ngobrol baik-baik. Wis ora apik-apik ora usah kakan omong wis. Ora seneng kok iki padepokan iki. Terus lantas kenapa tidak suka? Ora seneng kok kayak iki. Alasannya apa alasannya? Wis pokoke itu malah awakmu malah Ayo, angkat terus. Ayo, lagi. Angkat terus. Mati weh. Ayo ngadep. Ayo. Apa cukup semono tak? Ilmu. Saya pengen ngobrol baik-baik, Mbah. Tidak dari sini. Ayo wes. Ayo. Ayo. Ayo.
Tidak yo. Yo nih. Aku yo. La haula wala quwwata illa billah. Asa wedi wae kabeh. Ya. Ya, awake wong telu. Ya. Ini satu lari. Apa kamu? Mau apa? Hah? Orang udah gak bisa apa-apa. Mau ngapain? Masih nggak terima? Temanmu sudah tak berdaya. Kamu pun tidak akan mampu juga. Keluarkan tenaga kamu kalau bisa. Kalau enggak malah saya santet malahan. Nggak ada ampun-ampunan kalau sebelum saya santet. Biar tahu kalian rasanya santet seperti apa. Nggak ada ampun-ampunan. Rasanya santet biar tahu. Ampun apa? Ampun apa? Ampun apa? Hah? Ampun apa? Nggak bisa ngalahin saya. Sekarang saya ingin tanya, masih terus mau menggagalkan pembangunan padepokan saya? Masih terus untuk menggagalkan dakwah saya, syiar saya? Sampean siap membantu? Kalau pengen membantu dakwah saya, sampean beserta teman sampean harus ikrar, harus sumpah. Sebelum sumpah saya ingin Anda ikhlas mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum mengikuti saya. Sanggup? Hah? Saya tinggal kalau tidak sanggup. Sanggup gak? Sanggup. Ya sudah. Sekarang ikuti saya. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Ilallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah.
Sekarang ikuti saya. Teman Anda sudah mau bersedia mengikuti saya, akan membantu saya. Sekarang Anda pengen memberontak, melawan saya atau membantu saya? Hah? Pengen melawan saya atau membantu saya? Membantu, mengikuti jejak teman Anda. Sekarang Anda harus bersedia mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum membantu saya. Sanggup? Sekarang ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah, dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Terjadi pertarungan yang sangat hebat Gus Nur Samsun dengan 3 dukun santet yang mengeroyoknya itu. Dengan kekuatannya, mereka berusaha saling menyerang dan menghancurkan. Akan tetapi ilmu Gus Nur Samsunlah yang kemudian menunjukkan kehebatannya. Ketika Gus Nur Samsun mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya, para dukun itu langsung tumbang berkalang tanah. Setelah itulah mereka kemudian menyerah. Mereka berikrar bertobat, dan berjanji tidak akan pernah lagi melakukan kesesatannya. Gus Nur Samsun pun merasa bersyukur, bahwa para dukun tersesat itu telah bisa dia sadarkan. Juga bersyukur, karena Tuhan senantiasa memberikan perlindungan. Dan tentunya juga berharap, perjuangan dakwah yang dilakukannya ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk yang baik bagi para pemirsa. Putar tasbihnya dan baca sholawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.